melahirkan seekor singa putih. Tapi karena baru lahir, jadi ada banyak bahaya di padang rumput. Meskipun induk singa tidak takut pada mereka, karena aman yang paling penting masih menjadi pilihan bagi mereka untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Tapi lama tidak cari makan bikin lapar. Ia memutuskan keluar untuk berburu mangsa. Memutuskan untuk meninggalkan anak singa di rumah sendirian. Sampai malam, bahaya juga mulai muncul. Singa putih melihat temannya digigit ular berbisa. Itu takut keluar dari semak-semak. Saat induk singa kembali, ia menemukan ada seekor singa sudah menghilang. Ia dengan menyakitkan mengeluarkan raungan. Keesokan harinya, induk singa berlari kemana-mana untuk mencari anaknya. Tapi hujan semalam meninggalkan banyak jejak. Itu tidak menemukan jejak anak singa. Pada saat itu karena singa putih mau menghindari sirkor serigala, jadi itu bersembunyi di pohon. Pada saat ini, seseorang tiba ke sana untuk mengusir serigala itu. Namanya Ade. Dari klan dekat sini. Melihat singa putih kecil di pohon, dia merasa kagum. Karena di klannya, singa putih disembah sebagai dewa. Untuk keamanannya, Ade telah menjaga di sini sepanjang malam. Tapi saat dia bangun, ia menemukan seekor singa tua. Pada saat ini singa putih juga melompat turun. Dia panik dan berlari ke arah induknya. Dan induk singa yang mengaum. Sepertinya ingin berterima kasih kepada Ade karena telah melindungi anaknya. Kemudian induk singa membawanya kembali ke kawanannya. Tapi karena warna bulu yang berbeda, jadi para singa yang lain gak suka singa putih. Untungnya, Raja Singa masih sangat baik dengan itu. Di kawanan singa, masih ada dukungan yang begitu tinggi. Singa putih memiliki masa kecil yang indah. Tapi bahaya masih mengintai di sini. Ada dua singa besar yang tiba-tiba memasuki wilayah mereka. Karena usia dan jumlah lawan jauh lebih besar, Raja Singa dengan cepat dikalahkan oleh mereka. Sekarang penguasa di sini telah berubah. Baru saja menjabat yakin akan memiliki konflik. Hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuh semua singa terlebih dahulu. Jadikan singa yang baru diangkat memiliki kekuasaan mutlak. Saat ini singa putih sedang beristirahat di bawah pohon. Tapi itu juga kehilangan semua rekannya. Singa putih ingin bergabung. Tangga Ada melindungi dari Raja Singa. Singa baru tentu saja tidak menerimanya. Singa putih hanya bisa memilih untuk meninggalkan. Dan Ade juga sedang mencarinya. Mengalami pertemuan itu, ia masih ingin melihat seekor singa putih itu lagi. Melindungi kehidupan singa ini. Setelah kehilangan kawanannya, singa putih telah pergi kemana-mana. Itu hanya ingin minum lebih banyak air untuk mendapatkan kekuatan. Tapi itu tidak tahu bahwa di sini sangat bahaya. Untungnya, bereaksi ia yang cepat. Bisa lolos dari buaya. Tapi saat ia kembali, ia ditakuti oleh buaya lain. Singa putih sembarangan jatuh ke dalam air. Itu berusaha berenang. Tapi buaya mencoba mengejar lagi. Bisa diketahui bahwa keberuntungannya sangat bagus. Itu bisa melarikan diri dan lari ke darat. Tapi singa putih tidak menyadarinya. Itu telah ke tempat lain. Di sini bahkan lebih berbahaya, itulah manusia. Singa putih selama berhari-hari tanpa makanan. Masih belum tahu cara berburu. Ia juga tidak tahu bahwa landak ini sangat agresif. Karena dia sangat lapar, dia harus mengambil risiko. Setelah beberapa putaran itu mengakui kekalahan, landak bahkan memberinya beberapa duri sebagai hadiah. Keesokan harinya, itu lapar hingga pusing. Ia memutuskan untuk mengincar mangsa berikutnya, jerapah. Memang bodoh, ya. Terlalu percaya diri. Untungnya, jerapah itu nggak peduli dengannya. Hanya perlu beberapa langkah untuk menendangnya. Tapi singa masih tidak tahu jumlah kekuatannya dan membidik gajah. Bahkan singa besar juga nggak berani mendekati gajah. Gajah besar itu mulai berlari ke arah singa putih dan meraung. Singa putih terburu-buru kabur. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan seekor singa yang lebih besar darinya. Ia berpikir bahwa selama mengikuti singa besar, akan ada mangsa. Jadi ia memutuskan untuk berlari di belakang. Keesokan harinya, singa ini menangkap seekor antelop. Ketika singa besar datang ke sungai untuk minum air, seekor singa putih muncul. Itu tidak meminta izin apapun dan mulai ingin mencicipi mangsanya. Saat ini singa besar dengan cepat kembali. Untungnya, ia generus. Terima untuk berbagi mangsa untuknya. Di sisi lain, Ade selalu mencari singa putih. Ditemukan satu bulu landak. Dia juga tahu,
Singa putih telah memasuki tanah tempat manusia tinggal. Beberapa hari kemudian, Ade menemukan Kijang telah dimakan. Dia sangat dekat dengan singa putih. Pada saat ini, sebuah mobil lintas alam muncul di depannya. Di mobil ada pemburu. Karena Ade memiliki kemampuan luar biasa dalam menemukan hewan, pemburu memberinya pekerjaan. Membantunya menemukan umpan. Dan singa putih tidak tahu cara berburu mangsa. Ia hanya tahu bagaimana mengikuti singa besar untuk makan. Mereka tiba ke tempat yang berbahaya. Karena ia ingin menangkap ayam di dalam rumah. Mereka mulai menghancurkan gudang. Tidak lama kemudian, semua ayam dimakan. Setelah melihatnya, petani terkejut. Semua ayam yang dia pelihara, sekarang hanya tersisa bulu. Mereka sudah kenyang. Tetapi tidak tahu bahwa manusia akan dendam dengan sangat keras. Karena mau menangkap siapa yang mencuri ayam. Petani membuat jebakan. Pencurinya masih belum sadar akan bahayanya. Denan pemimpin dari singa besar. Ia terus pergi ke rumah petani. Tampaknya diasumsikan bahwa itu adalah ruang makannya. Singa besar bergegas masuk lebih dulu. Tak disangka, jatuh ke dalam perangkap. Sambil menggigit mangsanya. Pintu besi tiba-tiba tertutup. Dan sang petani itu sekarang membawa pistol. Melihat singa di kandang. Lalu ada singa putih lain di kejauhan. Dia menembaknya. Menyaksikan adegan ini, singa putih merasa sedih. Keesokan harinya, petani itu menjual singa yang dia tembak ke pemburu. Juga bos Ade. Dari percakapan di antara mereka, ia tahu ada seekor singa putih yang melarikan diri. Saat ini, Ade ingat. Itu singa yang ia mencari. Ia berharap singa itu masih aman. Dan singa putih tidak lagi dalam perawatan singa besar. Ia mulai pergi kemana-mana. Ia dipaksa untuk belajar bagaimana menangkap mangsanya sendiri. Hanya dengan mengandalkan diri sendiri, bisa menjadi yang terkuat. Untungnya, ia sudah sukses. Inilah kali pertama ia menangkap mangsa. Ini bukan hanya awal yang baik. Ini juga tentang membangun kepercayaan pada diri sendiri. Hari ini ia menemukan seekor macan tutul. Baru saja melihat mangsa yang mau memburu. Macan tutul berpikir bahwa singa kecil itu mudah diganggu. Ia bergegas untuk menakut-nakutinya. Tapi singa putih itu sangat kuat sekarang. Menghadapi macan tutul itu tidak takut. Ia sudah mengusirnya. Lalu merebut mangsanya. Karena sudah terlatih. Singa putih menyadari bahaya dari manusia. Juga membuat keberadaannya sulit ditemukan. Sampai beberapa tahun kemudian, Ade juga dapat menemukan keberadaannya. Sekarang singa sudah dewasa. Itu telah menjadi singa yang kuat. Warna bulu putih bersinar di bawah sinar matahari. Terlihat seperti raja hutan. Itu memiliki tubuh yang kuat dan cakar besi yang tajam. Itu membuatnya tidak perlu khawatir tentang masalah makanan. Pada saat ini, sebuah pesawat terbang lewat. Ternyata, seorang miliarder mendengar tentang legenda singa putih. Dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang pemburu. Ia mau membunuhnya. Karena kerajaan singa. Jika ingin menjadi singa yang paling kuat, singa putih terpaksa mendirikan kerajaannya sendiri. Seperti awalnya ditendang keluar. Sekarang perlu menantang dengan kawanan singa lainnya. Pertempuran mulai. Adegan ini yang ditemukan oleh pemburu. Ia bersemangat. Mulai menembakkan ke arah itu. Tapi tembakan ini mengenai Raja Singa. Ketika dia hendak menembak singa putih, Ade muncul. Singa putih adalah salah satu dewa di klannya. Jika ingin membunuhnya, bunuh dia terlebih dahulu. Dan pemburu itu juga memiliki ekspresi yang berbeda. Mencegah pria kaya. Lalu tembak ke udara. Bikin singa putih takut. Tak berapa lama, singa putih juga menciptakan kerajaannya sendiri. Menjadi penguasa stepa ini. Faktanya, di bawah perburuan tanpa henti untuk membunuh hewan. Singa Afrika dalam bahaya kepunahan. Sejak tahun 80-an, ada puluhan ribu singa. Tapi sekarang ada kurang dari 2.000 yang tersisa. Melindungi hewan liar. Melindungi lingkungan biologis.